Cerdas semuanya, jumpa lagi dengan Kak Eca. Halo semuanya. Nah, di hari ini kita akan ikuti bersama pembelajaran yang disiarkan langsung pastinya di Studio Radio Suara Malku Cerdas bersama dengan guru-guru yang pastinya sudah hadir di studio kita di saat ini. Dan di hari ini hari Kamis ya sahabat cerdas. Pastinya sahabat cerdas semuanya yang selalu setia mengikuti siaran radio Suara Maluku Cerdas pasti tahu ya, untuk pembelajaran di hari Kamis ini kita biasanya ikuti pembelajaran untuk pembelajaran jenjang SMA. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang mau mengikuti pembelajaran untuk jenjang SMA bisa langsung gabung di link radio Suara Maluku Cerdas dan juga bisa langsung kunjungi channel YouTube BTKI Maluku karena pembelajaran yang dilakukan di hari ini juga disiarkan langsung pada channel YouTube BTKI Maluku. Dan untuk pembelajaran yang pertama sahabat cerdas semuanya, di hari ini kita akan sama-sama ikuti pembelajaran dari Ibu Megi Lewaherila untuk pembelajaran sejarah. Dan untuk materi kali ini sahabat cerdas, kita akan ikuti lanjutan materi dari pembahasan minggu lalu. Jadi kalau memang sahabat cerdas yang ikuti pembelajarannya Ibu Megi di minggu lalu pasti tahu sekali apa yang akan dibahas atau kelanjutan apa yang akan dipelajari di hari ini. Jadi pembelajarannya itu masih berkisar tentang manusia purba di Indonesia ya sahabat cerdas. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kalau gitu kita langsung saja ikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Megi di saat ini. Yang ada di rumah, selamat pagi. Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat, yang setia mengikuti pelajaran dari rumah. Hari ini kita menyelesaikan KD kita untuk sejarah Indonesia pada KD 3.1 3.2. Memulai pelajaran kita di saat ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Selesai. Anak-anak sekalian, dua minggu lalu itu kita sudah berbicara tentang masa kehidupan awal bangsa Indonesia. Kemudian pada minggu lalu kita bicara tentang masa praaksara dan manusia purba. Di hari ini kita akan berbicara tentang apa saja kehidupan yang terjadi pada masa praaksara yang dilakukan oleh manusia purba itu. Dan yang kedua, kita akan berbicara tentang hasil dan nilai masa praaksara yang ditemukan di Indonesia dan masih ada sampai saat ini. Kita akan mulai dengan perkembangan kehidupan masa praaksara. Dalam kehidupan perkembangan masyarakat praaksara itu ada 3. Yang pertama yang dikenal dengan masa food gathering, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua masa food producing, yaitu masa bercocok tanam dan berternak. Dan yang ketiga masa perundagian. Jadi 2 masa yang pertama itu yang kita kenal dengan saman batu, sementara masa yang ketiga itu adalah masa saman besi, masa saman logam. Kita mulai dengan yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan yang disebut dengan food gathering. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan bahan makanan ini merupakan tahap awal dari kehidupan manusia pada saat itu, khususnya manusia purba. Dia punya ciri-ciri masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu mereka hidup secara berkelompok-kelompok, baik kelompok yang besar ataupun kelompok-kelompok yang kecil. Kelompok mereka terdiri dari 10 sampai 15 orang. Kemudian mereka itu hidupnya masih berpindah-pindah atau yang disebut dengan nama nomaden.
Mengapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka masih hidup tergantung dari alam. Jadi ini ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi karena mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan, maka mereka hidup itu tergantung pada alam. Jadi ketika mereka hidup di satu tempat dan tempat itu sudah kehabisan bahan makanan, bahkan bahan buruan, lalu mereka berpindah-pindah tempat. Makanya disebut dengan masa nomaden. Kemudian kelompok-kelompok ini mereka tinggal di goa-goa karang di sekitar sungai, danau, dan pantai. Jadi karena mereka tinggal di sekitar daerah-daerah air, maka jelasnya mereka hanya hidup di sekitaran air. Karena air merupakan sumber utama ketika manusia hidup berkelompok-kelompok. Jadi mereka hidup di goa-goa karang. Lalu kemudian ciri yang berikutnya, mereka hidup itu masih sederhana. Alat-alat untuk mengumpulkan bahan makanan, alat-alat untuk berburu itu masih dari batu-batu yang ada pada saat itu. Jadi batu-batu alam yang alam sediakan itu mereka gunakan untuk berburu dan